semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas tentang sebuah jurnal yang berkaitan dengan e-CRM di era digital. Jurnal yang akan kami bahas adalah Transformation of CRM Activities into e-CRM, Generating E-Loyalty and Open Innovation oleh Aini Farmania, Rizka Dwinda Elsya, dan Michael Aaron Tuori yang ditulis pada tahun 2021. Perkembangan pengguna internet di dunia berkembang semakin besar, seperti Indonesia yang memiliki pengguna internet hingga 132,7 juta pengguna. Pengguna internet sudah berhasil membantu orang dalam berkomunikasi, bahkan meningkatkan kesejahteraan hidup. Perkembangan ini pun sampai ke ranah bisnis, seperti contohnya penggunaan e-commerce yang semakin meningkat. Contohnya di Indonesia yang menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat untuk e-commerce, yaitu 78% dari seluruh dunia. Namun, e-commerce memiliki kekurangan, seperti kurangnya koneksi secara fisik dan interaksi sosial, sehingga diperlukan usaha lebih untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen, agar dapat memberikan keuntungan yang lebih. Disinilah CRM berperan, namun CRM ini pun harus bertransformasi ke bentuk digital, yaitu e-CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah proses pendekatan bisnis dalam memahami dan mempengaruhi sikap perilaku pelanggan melalui komunikasi yang berarti untuk meningkatkan akuisisi pelanggan, retensi, kesetiaan, dan profitabilitas. Dengan berkembangnya teknologi, CRM bertransformasi menjadi e-CRM. E-CRM memiliki konsep yang sama seperti CRM, hanya saja e-CRM dikontrol oleh internet. E-CRM membawa keuntungan untuk perusahaan dan pelanggan disebut e-CRM value, yang mengacu pada kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Di dalam transaksi bisnis online, loyalitas ini disebut e-loyalty, yang mengacu pada keinginan konsumen dalam membeli suatu barang di salah satu website tanpa ingin beralih kepada website yang lain. E-loyalty ini dapat diindikasikan sebagai pencapaian dari e-CRM value. Inovasi adalah proses dalam menghasilkan solusi yang baru berdasarkan pada pengetahuan baru yang diambil dari bentuk produk dan proses inovasi. Bisnis e-commerce bergantung pada utilisasi dan keterbukaan inovasi untuk tetap mengikuti perubahan keinginan konsumen dan teknologi. Pada research model and hypothesis dijelaskan secara jelas model penelitian yang digunakan berikut dengan hipotesisnya. Terdapat berbagai faktor yang dianalisis dari e-CRM, yaitu rewards, customization, cultivation, care, online community, choice, convenience, size security, interactivity, dan personalization values yang dapat memberikan kepuasan konsumen dengan dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu 10 faktor berkontribusi positif terhadap nilai e-CRM. Hipotesis kedua yaitu nilai e-CRM dari perusahaan e-commerce nomor 1 di Indonesia memiliki efek positif pada e-loyalty. Pada research methodology, dijelaskan metodologi apa yang akan digunakan. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online. Kuesioner ini didasarkan pada instrumen penelitian terkait sebelumnya. Hipotesis diuji dengan Structural Equation Modeling atau SEM Modeling. Pada jurnal ini dijelaskan perhitungan secara rinci dari setiap faktor, dan hasilnya adalah hipotesis pertama diterima, yaitu 10 faktor berkontribusi positif terhadap nilai e-CRM. E-commerce tergolong tipe baru dari model bisnis berbasis teknologi. Model bisnis ini muncul dari transformasi perilaku pelanggan, termasuk kecepatan pengalaman pengguna dan kemudahan pelanggan menelusuri produk atau layanan dari situs web dan aplikasi. Untuk meningkatkan kemudahan, perusahaan menerapkan sistem inovasi terbuka yang didefinisikan sebagai kolaborasi internal dan eksternal antar perusahaan, pengguna, dan mitra. Selain itu, mengambil studi kasus di UKM Jerman dan UKM Eropa, disimpulkan bahwa keterbukaan sistem manajerial yang terintegrasi dianggap sebagai pedoman dan sumber strategi potensial untuk membangun inovasi terbuka. Teori dinamika inovasi terbuka diawali dengan gaya memimpin perusahaan yang mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan, termasuk ide-ide baru dan mengatasi kegagalan bisnis. Kedua, perusahaan dapat proaktif dalam pembaruan sistem yang mengacu pada inovasi barang dan jasa, informasi pasar, dan komunikasi yang baik untuk semua pemangku kepentingan, serta memanfaatkan jumlah data yang dapat dikelola. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, e-commerce Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja e-CRM. Pelanggan dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu transaksional pelanggan, potensial pertumbuhan perusahaan, dan pelanggan premium. E-CRM juga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Pengembangan fitur website atau aplikasi yang baik, di mana website dapat memberikan informasi produk yang tepat, hadiah untuk pengguna aktif,
kenyamanan, dan nilai personalisasi menjadikan nilai ECRM menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Untuk membangun nilai CRM yang sukses, terutama di sektor e-commerce, perusahaan harus fokus tidak hanya pada faktor-faktor nilai ECRM, tetapi juga pada inovasi terbuka di pengembangan situs web untuk mencapai loyalitas elektronik yang lebih besar. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan untuk manajemen hubungan konsumen dalam e-commerce, yang dimana ini sangat dibutuhkan untuk membuat masyarakat modern dapat mencapai loyalty untuk suatu perusahaan. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat baik untuk dibaca atau dapat dijadikan referensi untuk suatu penelitian lain.